Aku mau nge-update sebuah kasus yang kemarin sempat viral, kasus makan es krimnya Oklin-Via. Dan kemarin akhirnya Oklin-Via muncul dan meminta maaf. Sebelum itu, aku kasih ringkasan singkatnya dari kasus ini. Jadi, Oklin-Via adalah seorang influencer. Dia aktif di beberapa media sosial seperti Instagram dan TikTok. Konten dia berfokus ke foto-foto seksi dan yang agak kontroversial. Maksudku kontroversial adalah Oklin sering mengenakan baju-baju ketat, terus pose yang mengundang. Memang, hal ini sebenarnya cukup normal di zaman sekarang, tapi selain dua hal tadi, Oklin juga mengenakan hijab di setiap konten-kontennya. Termasuk di konten video yang menjadi awal permulaan kasus ini, konten makan es krim, dia juga mengenakan hijab, lalu merendahkan diri, mengambil posisi jongkok di depan kelamin pria, lalu menghisap es krim bulat panjang. Konten ini pada akhirnya memancing emosi netizen. Oklin dianggap menistakan agama, mengingat dia mengenakan hijab, lalu ia juga melanggar asusila, karena dianggap melakukan pose tidak senonoh, yakni memperagakan adegan oral seks. Dan seperti yang aku udah ceritain di video aku tentang Oklin sebelum ini, pada akhirnya ada dua laporan yang dilayangkan ke kepolisian. Yang pertama dari Pebisemi dan juga Umi Pipik. Nah, setelah pelaporan ini, Oklin ternyata tidak merespons sama sekali. Dia diminta untuk melakukan permintaan maaf, tapi Oklin memilih diam. Tidak ada klarifikasi dan tidak ada permintaan maaf hingga pada akhirnya, pada tanggal 22 Agustus, Pebisemi sebagai salah satu pelapor kembali mendatangi kepolisian dengan agenda meminta pencekalan terhadap Oklin untuk berpergian ke luar negeri. Mereka khawatir Oklin kabur ke luar negeri, yang mana nantinya pasti akan menyulitkan proses penyelidikan. Dan akhirnya, setelah ditekan seperti itu, Oklin akhirnya muncul. Oklin tampil di publik melakukan permintaan maaf, menyampaikan klarifikasi atas kelakuan dia membuat video makan es krim tersebut. Videonya aku ambil dari Kompas TV, seperti biasa, aku taruh link di deskripsi. Kalau kalian mau lihat video aslinya dan penjelasan rinci lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rob penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Menurut Kompas TV, Oklin memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan selama 5 jam, dan Oklin ditanyai beberapa pertanyaan terkait video es krimnya itu, dan seperti yang disampaikan di video tadi. Selama ini Oklin diam karena tidak tahu harus berbuat apa, dan dia hanya mengurung diri dan menonaktifkan semua sosial medianya. Sedangkan mengenai alasan Oklin membuat video es krim itu, katanya Oklin hanya membuat ulang video tersebut dari video orang lain, lalu Oklin juga bilang kalau video itu hanya untuk lucu-lucuan saja. Oke, sekarang aku sendiri gak nemuin video yang jadi inspirasi Oklin ini. Tapi aku rasa video yang Oklin maksud adalah video dari konten kreator luar atau mungkin video yang dia lihat dari OnlyFans, karena video kayak gini pasti dicekal dan seringkali di-take down sama yang punya platform. Sedangkan mengenai alasan bikin video untuk lucu-lucuan katanya, aku jujur gak paham kenapa bisa mempertontonkan adegan di film porno itu lucu. Aku gak tahu bagian lucunya dari adegan tersebut. Maksudku, apanya yang lucu dari adegan oral seks yang dipertontonkan ke publik? Mungkin menurut Oklin itu lucu,
dan bikin dia happy, bikin dia bahagia, tapi menurutku ini cuma cara agar Oklin makin terkenal, makin banyak follower, dan makin kaya. Dan memang faktanya, di zaman sekarang, viral itu lebih menguntungkan daripada prestasi. Kata viral, itu udah jadi semacam cita-cita buat sebagian orang, jadi tujuan hidup, dan orang-orang kaya Oklin rela melakukan apapun demi viral, termasuk merendahkan diri sendiri. Sorry, balik ke topik. Setelah melakukan permintaan maaf, Oklin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, lalu dia juga akan mengikuti proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan urusan hukum ke pihak yang berwajib. Ini artinya, meskipun Oklin sudah minta maaf, tapi proses hukum tetap akan berlangsung, jadi mungkin nanti pada akhirnya Oklin akan mendapatkan hukuman. Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Ada satu hal lagi yang pengen aku omongin, mengenai si cowok yang ada di video Oklin, orang yang nawarin es krim, orang yang megang kamera. Ternyata dia adalah salah satu krunya Oklin, orang make up Peta Oklin, dan karena keterlibatan dia dalam pembuatan video makan es krim. Si cowok juga akan diperiksa mengenai keterlibatan dia di video tersebut. Jadi, mari kita tunggu update berikutnya. Menurutku ini bisa jadi contoh buat kita semua. Kalau pengen viral, pilihlah jalan yang lebih bijak, bukan dengan merendahkan diri, menghina agama tertentu, ataupun mempertontonkan adegan yang tidak pantas. Lagian viralnya kontenmu palingan cuma buat seminggu doang, abis itu dilupain orang, karena ada lagi viral yang baru. Apalagi kalau viralnya malah dilaporin ke polisi, bikin pusing aja. Ya udah gitu dulu, makasih udah nonton, silahkan subscribe, dadah.